wabarakatuh. Saya Siska Patani sebagai narasumber kedua. Saya akan menjelaskan tentang pemilu. Yang pertama, pemilu adalah pemilihan umum, singkatan dari pemilihan umum. Pemilu adalah proses di mana warga negara memilih perwakilan politik mereka untuk memegang jabatan pemerintah. Tujuan pemilu adalah mempengaruhi warga untuk melakukan warga negara berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memiliki pengaruh dalam menentukan siapa yang akan memerintah mereka. Pemilu biasanya diadakan dalam jangka waktu seperti beberapa tahun. Selama pemilu, warga negara berhak memilih calon atau partai politik yang mereka anggap kepentingan atau pandangan mereka. Sebagai warga negara juga kita bisa mencalonkan diri sebagai calon perwakilan politik. Hasil pemilu menentukan siapa yang akan menjabat lembaga legislatif, eksekutif seperti presiden dan bupati. Beberapa orang sedang melakukan pencoblosan atau pemilihan partai politik. Kita bisa lihat beberapa partai politik. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa dan yang kedua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan ada juga Partai Solidaritas Indonesia. Dan yang contoh ketiga ada tentang percakapan dua pihak yang tentang membicarakan tentang pemilihan. Dampak pemilu bagi perkembangan negara yaitu menguatkan demokrasi karena pemilu merupakan inti dari sistem demokrasi. Nah, melalui pemilu ini rakyat bisa memilih wakil-wakil yang dapat dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas dari pemilu tersebut, semakin baik pula kualitas dari para wakil-wakil yang dipilih melalui pilihan umum tersebut. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa yang ditugaskan oleh Bu dosen. Kelompok kami terdiri dari saya, Matadel Farisi dengan NIM 23030226, dan saya Farul Bintang Nugraha dengan NIM 2331. Saya akan terangkan dengan NIM 2303. Oke, kami di sini akan mengangkat tema yang berjudul pantau terhadap pelayanan masyarakat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu. Di gambar pertama ini dia berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, di gambar pertama ini adalah seorang perempuan dan laki-laki. Kenapa masih buat laki-laki sama laki-laki? Karena yang membuat perempuan itu umum, jadi bisa perempuan dan bisa laki-laki, bukan laki-laki doang, tapi atau bukan perempuan doang. Nah, kemudian ini di gambar kedua itu sudah mulai masuk dengan apa yang kita lihat tema, yaitu patuh terhadap pelayanan masyarakat. Di sini ada kegiatan mengantri, bukan karena saya kaya jadi saya yang paling di depan, atau bukan karena saya kuat jadi saya langsung di depan. Jadi ini dia patuh terhadap pelayanan masyarakat, yaitu kegiatan mengantri. Di gambar nomor 3 ini ada kegiatan verifikasi, di mana di sini terdapat kegiatan itu melengkapi berkas-berkas yang akan dibutuhkan untuk membuat surat. Di nomor 4 ini, di sini kegiatannya sudah cetakan. Jadi yang kita cetak adalah surat yang kita ajukan tadi. Nah, di gambar nomor 5 ada loket pengambilan, di mana di sini terjadi
pengambilan berkas yang telah kita ajukan. Dan di gambar nomor 6 adalah hasil dari surat yang kita ajukan yang ingin kita buat. Oke, masuk ke inti materi. Jadi kami mengangkat tentang waktu terhadap pelayanan masyarakat yang ada di Dukcapil. Jadi di sini saya mengangkat materi antara keseimbangan antara hak dan kewajiban yang ada di pusat pelayanan masyarakat atau Dukcapil. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi untuk pertama itu adalah permohonan. Jika kita ingin mengubah keperluan kita atau hak kita tentang pendataan administrasi kewarganegaraan yang dicatat oleh negara. Yang kedua adalah patuh terhadap pelayanan peraturan yang ada di sebuah instansi aturan masyarakat, contohnya mengantri. Itu sebagai kewajiban kita untuk mengantri dalam pusat pelayanan. Terus kemudian sampai akhir. Jadi di sini kamu mengangkat tentang kesetaraan keseimbangan hak dan kewajiban yang ada di pusat pelayanan. Jadi ketika kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai mengantri, tidak menerobos dan tidak ribut dalam suatu antrian yang ditujukan kepada masyarakat, maka kita juga mendapatkan kewajiban kita atau hak kita mendapatkan pelayanan yang terbaik dari sistem pelayanan yang Dukcapil yang ada di instansi masyarakat. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang pelayanan administrasi umum yang dilakukan sebaik mungkin untuk masyarakat. Jadi kami mengangkat tentang keseimbangan terhadap pelayanan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang hak dan kewajiban yang berjudul membayar listrik bulanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revalina Salsal Sabila dengan NIM 230304. Saya Isra Istiqlal NIM 230303. Saya Jelanda Janda Tamari dengan 210342. Sesuai dengan pasal 29 nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, setiap pengguna listrik atau konsumen listrik berhak mendapatkan haknya. Yang pertama, kita sebagai masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, kita berhak mendapatkan pasokan listrik secara terus-menerus dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan harga yang wajar. Selanjutnya, kewajiban akan dijelaskan oleh teman saya. Kewajiban kita sebagai masyarakat yaitu membayar listrik secara teratur setiap bulannya. Keduanya melaksanakan pengamanan terhadap penggunaan tenaga listrik sehingga tidak terjadinya konflik listrik. Yang ketiga itu melakukan pencegahan terhadap penggunaan listrik yang berlebihan. Untuk tagihan listrik, bagi kita pelanggan membeli listrik, kita harus membayar yang tepat waktu agar terhindar dari denda perempatan dan sanksi pemutusan. Baik, mungkin itu saja hak dan kewajiban serta alasan mengapa harus membayar listrik setiap bulan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kami rasa cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari sila ketiga, yaitu berbunyi dengan Kesatuan Indonesia. Dan perkenalkan, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Abi Muhammad dengan NIM 230307 dan saya Rahman NIM 23030332. Dan saya Muhammad Daini dengan NIM 230303. oke. Dan yang pertama saya menjelaskan tentang hak sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Yang pertama, hak hidup serta dalam pembelaan negara Indonesia. Dan yang kedua, hak hidup dan bergaul serta hak hidup dan bergaul satu sama lainnya dengan semangat persaudaraan. Dan yang ketiga,
bekerja sama secara harmonis dalam mempersatukan persatuan dan kesatuan. Dan kewajibannya akan dijelaskan oleh Aini. Oke, baik. Saya akan menjelaskan kewajiban dalam sila ketiga. Yang pertama yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar tanpa membedakan status. Yang kedua itu kewajiban berpartisipasi tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Yang ketiga, menaati peraturan seperti membayar pajak dengan peraturan yang berlaku. Menempatkan kesatuan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Arif Rahman. Sila ketiga memiliki arti bahwa suatu kewajiban bagi warga Indonesia untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kesatuan yang juga memegang peran penting dalam berbagai aspek seperti aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, ekonomi, serta keamanan. Mungkin cukup sekian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban menjaga pelestarian alam. Di sini saya Putri Lestari dan teman saya. Saya Andika Saputra. Dan di sini langsung saja kita akan menjelaskan menjaga pelestarian alam. Menjaga pelestarian alam adalah kewajiban salah satu warisan yang akan dilanjutkan kepada generasi muda. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan kepada anak-anak dimulai sejak dini. Apapun perilaku menjaga lingkungan dapat berdampak baik terhadap keberlangsungan alam. Di sini ada beberapa contoh menjaga pelestarian alam secara baik dan secara tidak baik. Yang pertama, menanam pohon. Kenapa kita harus menanam pohon? Karena menanam pohon dapat membuat rumah kita menjadi lebih sejuk, tenang, dan udara menjadi lebih bersih. Menanam pohon merupakan tindakan yang dapat menghilangkan polusi dan menghijaukan bumi. Yang kedua adalah membakar hutan. Kenapa harus membakar hutan? Karena untuk membuka lahan dan untuk bercocok tanam. Yang ketiga, menyiram tanaman. Kenapa kita harus menyiram tanaman? Karena tanaman memerlukan asupan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis untuk memperoleh kebutuhannya dalam tumbuh dan berkembang. Yang keempat adalah menebang pohon sembarangan. Kenapa menebang pohon sembarangan? Menebang pohon sembarangan adalah sesuatu hal yang akan berdampak kepada orang lain dan juga lingkungan dan akan menimbulkan seperti bencana yaitu banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Yang kelima, menempelkan poster di pohon. Kenapa menempelkan poster di pohon? Karena dapat memberikan informasi, mengajak dan mengimbau kepada semua orang untuk melakukan sesuatu apa yang digambar atau di poster tersebut, seperti menjaga kelestarian alam. Yang keenam adalah memupuk tanaman. Kenapa tanaman harus dipupuk? Karena kita perlu memperbaiki tanah dan memperbaiki kesuburan tanah juga dan juga meningkatkan kualitas tanaman serta memperbaiki kualitas dan kuantitas tanaman juga. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan dari menjaga pelestarian alam. Ada pertanyaan dari teman-teman? Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
aturan lalu lintas itu? Peraturan lalu lintas itu adalah huruf, angka, kalimat yang berfungsi sebagai petunjuk, larangan atau perintah bagi pengguna jalan. Nah, yang pertamanya ada gambar pengguna motor yang ditilang oleh polisi karena tidak memakai helm. Dari akibat ulahnya ini bisa membahayakan pengendara ini sendiri. Selain itu, dia akan mendapatkan denda sebesar Rp250.000. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara itu harus menaati peraturannya, memakai helm saat berkendara agar mengurangi kecelakaan dan kerugian lainnya bagi pengendara lain. Yang kedua akan dijelaskan oleh Takwin. Oke, Takwin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takwin Robin Ilmi, NIM saya 2303041. Jadi di sini kita bisa lihat seorang anak kecil yang dituntun sama Pak Polisi. Kegiatan tersebut adalah kegiatan menyeberangi jalan melalui zebra cross. Di sini kita bisa lihat ada lampu stop, yaitu kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus berhenti karena bisa membahayakan pengguna jalan yang sedang berjalan kaki. Sekian. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya Alfian. Jadi perkenalkan tentang masalah ini di 2028. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengemudi ini melanggar aturan lalu lintas, memainkan ponsel saat berkendara. Dan itu terdapat dalam pasal 287 ayat 1 nomor 22 tahun 2009. Jika pengemudi mengendarai menggunakan ponsel saat berkendara akan dikenakan sanksi sebesar Rp750 atau dan dapat dikenakan hukuman penjara selama 3 bulan. Kita tahu bahwa mengendarai sesuatu mengemudi menggunakan ponsel saat berkendara itu akan membahayakan baik dari pengendara itu sendiri maupun orang lain. Dan kewajiban kita sebagai masyarakat itu mematuhi aturan yang sudah berlaku. Dan yang dapat saya jelaskan dari gambar video ini, selanjutnya akan dijelaskan ketika saya berat. Dari penjelasan yang kita jelaskan, ada yang ditanyakan? Nggak ada.